Suku ini percaya bahwa sup yang dibuat dari daging manusia yang telah meninggal dipercaya mendatangkan keberuntungan bagi generasi setelahnya. Menyerang siapapun yang mencoba mendekati pulau mereka. Mereka percaya bahwa kematian tidak datang dari penyakit atau takdir, melainkan datang kasih. Mereka berjalan sambil telanjang, makan daging manusia, dan menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alifanda YouTube channel. Di zaman era yang modern saat ini, dengan berbagai teknologi canggih dan berbagai makanan yang dikonsumsi hari-hari dari berbagai pangan yang cepat saji dan terus berkembang dari masa ke masa, tentunya membuat orang-orang lebih mudah beraktivitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya guys ya, terutama untuk orang yang tinggal di daerah perkotaan. Namun guys, sebaliknya, di luar sana masih banyak orang-orang yang berasal dari suku di berbagai negara yang ada di dunia ini tidak sadar akan perkembangan apa yang terjadi di dunia modern. Tidak ada listrik, apalagi internet. Mereka cuma bisa bertahan hidup hingga sekarang hanya bergantung dari alam. Bahkan di antara mereka ada yang tidak suka berinteraksi dengan masyarakat modern. Keberadaan mereka sangat misterius. Biasanya mereka adalah suku-suku kecil yang lebih memilih mempertahankan tradisi dan menjalani kehidupan sederhana layaknya nenek moyang mereka terlebih dahulu. Berikut ini adalah deretan suku misterius yang dianggap paling berbahaya di dunia. Suku Sentinel merupakan salah satu suku yang mulai hidup di zaman batu yang diperkirakan masih bertahan hidup hingga saat ini. Mereka tinggal di Pulau Sentinel Utara, salah satu pulau di Kepulauan Andaman di Samudra Hindia. Suku ini sudah hidup di pulau itu selama sekitar 60.000 tahun dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Mereka sangat menolak kontak dengan orang asing dan akan menyerang siapapun yang mencoba mendekati pulau mereka. Suku Sentinel merupakan bagian dari kelompok suku Andaman yang terdiri dari beberapa suku asli yang tinggal di Kepulauan Andaman dan Nicobar yang termasuk wilayah India. Suku-suku ini memiliki ciri fisik yang mirip dengan orang Afrika dan diyakini berasal dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu dan tiba di India melalui Indonesia. Suku ini pertama kali ditemukan oleh orang Eropa pada abad ke-18 ketika sebuah kapal Inggris melihat banyak cahaya di pantai Pulau Sentinel Utara. Namun mereka tidak menjelajahi pulau itu karena takut akan bahaya yang mengintai. Pada tahun 1867, sebuah kapal dagang India terdampar di pulau itu karena badai dan diserang oleh suku Sentinel dengan panah. Pada tahun 1880, Inggris kembali mengunjungi pulau itu dan menemukan sebuah desa yang kosong di pedalaman. Mereka menculik 6 orang sentinel yang semuanya sakit setelah terpapar dunia luar. 2 orang dewasa meninggal dan 4 anak-anak dikembalikan ke pulau itu dengan hadiah-hadiah. Pada tahun 1896, seorang narapidana yang melarikan diri mencapai pulau itu hanya untuk ditemukan tewas dan panah di leher yang teriris. Sejak itu, banyak upaya kontak yang gagal dan berakhir dengan kekerasan. Suku Sentinel hidup sebagai pemburu yang diduga menggunakan busur dan panah untuk berburu dan memancing sebagai sarana untuk mendapatkan makanan. Tidak banyak yang diketahui tentang bahasa, ritual, dan struktur sosial suku ini karena keterbatasan interaksi dengan mereka. Namun, mereka memiliki sistem bertahan hidup dan pengelolaan sumber daya yang unik yang menarik perhatian banyak antropolog dan peneliti. Mereka juga tidak memiliki sistem tulisan, agama, ataupun hukum. Mereka hidup secara harmonis dengan alam dan tidak terpengaruh oleh modernisasi. Suku Sentinel menghadapi banyak tantangan dan ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Salah satunya adalah penyakit yang biasa dibawa oleh orang asing, yang bisa mematikan bagi mereka sendiri. Pada tahun 2004, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia, banyak yang khawatir bahwa suku Sentinel akan punah. Namun, pemeriksaan udara menunjukkan bahwa mereka masih hidup dan menolak bantuan dari luar.
Ancaman lain adalah eksploitasi dan gangguan dari pihak-pihak yang ingin menghubungi atau mengunjungi suku ini baik untuk tujuan ilmiah, religius, ataupun wisata. Pada tahun 2018, seorang misionaris Amerika bernama John Allen tewas oleh suku Sentinel setelah secara ilegal mengunjungi Pulau Sentinel Utara dalam upaya untuk menjalin kontak dan menyebarkan keyakinannya. Ia mengabaikan larangan dan peringatan dari pemerintah India yang melarang kunjungan ke pulau itu untuk melindungi cara hidup dan hak suku Sentinel. Pemerintah India telah menetapkan kebijakan non-intervensi dan kontak terbatas dengan suku Sentinel, dan juga menyatakan Pulau Sentinel Utara sebagai cagar suku dan melarang perjalanan dalam radius 5,6 km dari pulau itu. Pemerintah India juga menjaga patroli bersenjata di perairan sekitarnya untuk mencegah gangguan dari luar. Hingga saat ini, populasi suku Sentinel diperkirakan berjumlah ratusan orang. Suku Korowai merupakan salah satu suku yang masih menerapkan kanibalisme yang menempati daratan rendah Pegunungan Jayawijaya, Papua, Indonesia. Menempati kawasan yang terletak kurang lebih 150 km dari Laut Arafura, suku ini bertahan hidup dengan cara berburu berbagai macam hewan di hutan dan bertempat tinggal di atas pohon. Suku ini memiliki kebiasaan hidup yang berpindah-pindah dari pohon ke pohon, dan mereka berbicara menggunakan struktur klausal bahasa yang berbeda pada umumnya. Selain itu, mereka percaya bahwa kematian tidak datang dari penyakit atau takdir, melainkan datang dari penyihir. Berbeda dengan suku pedalaman di tanah Papua lainnya yang menggunakan koteka untuk menutupi kelamin terutama para kaum lelaki, suku Korowai tidak menggunakan koteka dalam kesehariannya, melainkan mereka memasukkan secara paksa penis ke dalam kantong zakar dan pada ujungnya mereka balut ketat dengan sejenis daun. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan tentang penyakit, bakteri, dan kuman membuat orang Korowai percaya bahwa kematian misterius disebabkan oleh kakua atau penyihir yang menyerupai seorang laki-laki. Kepercayaan tersebut itulah yang membuat suku Korowai terkenal dengan kanibalisme yang sering digunakan untuk memakan seseorang karena dianggap sebagai kakua. Menurut orang Korowai, memakan kakua adalah sistem keadilan terbaik. Namun, pada tahun 1975 hingga 1978, tim misionaris dari Belanda yang dipimpin oleh Johannes Veldhuizen menemukan suku ini, kemudian mulai mengadakan penginjilan di daerah tersebut. Pada tahun 1990, ketika para misionaris meninggalkan suku tersebut, masyarakat Korowai mulai menerima bantuan dari pemerintah dan terlibat dari proyek-proyek kehutanan yang diprakarsai oleh perusahaan asing. Orang Papua membedakan orang Korowai menjadi dua macam, yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu. Orang Korowai besi adalah orang Korowai yang sudah menerima peradaban modern dengan alat-alat besi seperti kapak, besi, pisau, dan parang besi, dan lain sebagainya. Sedangkan Korowai batu adalah mereka yang masih hidup dalam zaman batu dan belum tersentuh oleh peradaban modern, dan diyakini masih melakukan ritual kanibalisme. Suku Yanomami dikenal dengan ritual unik, yaitu kebiasaan memakan daging manusia sebagai bagian dari upacara pemakaman. Ritual pemakaman suku Yanomami disebut sebagai endokannibalisme. Suku ini percaya bahwa jiwa seseorang perlu dilindungi setelah tubuhnya meninggal dunia. Mereka meyakini bahwa jiwa hanya bisa beristirahat dengan baik dan melakukan transisi ke tubuh telah dibakar dan dagingnya dimakan oleh kerabat yang masih hidup. Suku Yanomami mendiami hutan hujan dan pegunungan di wilayah utara Brasil dan bagian selatan Venezuela Selatan. Wilayah tersebut sebagian besar masih berupa hutan belantara habitat ular anaconda. Berbeda dengan upacara pemakaman konvensional, suku Yanomami membakar tubuh orang yang telah meninggal dan mengoleskan abu dari tubuh yang terbakar ke wajah mereka. Mereka menyanyi dan menangis untuk mengungkapkan kesedihan mereka atas kehilangan kerabat. Setelah itu, mereka mengumpulkan tulang yang tersisa dari pembakaran tubuh dan menghaluskannya menjadi bubuk. Kemudian membagikannya kepada semua orang untuk dimakan. Suku ini percaya bahwa sup yang dibuat dari daging manusia yang telah meninggal dipercaya mendatangkan keberuntungan bagi generasi setelahnya. Suku ini juga percaya bahwa melengkapi ritual pemakaman ini adalah salah satunya cara bagi jiwa untuk mencapai kedamaian abadi. Namun, hingga saat kini, suku Yanomami terancam punah
akibat penambangan emas ilegal dekat pemukiman mereka. Penambang membunuh suku Yanomami yang tidak ingin menyerahkan tanah tempat tinggal mereka. Suku Agori. Dalam bahasa Sanskerta, Agori berarti tak menakutkan. Namun, cerita tentang ritual mereka yang justru menimbulkan ketakutan banyak orang. Bagaimana tidak? Mereka melakukan meditasi, makan, tidur, dan melakukan hubungan seksual di tengah upacara kremasi. Mereka berjalan sambil telanjang, makan daging manusia, dan menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk. Para pemuka sebuah sekte Hindu di India ini hidup terasing dari masyarakat India dan mereka disebut kaum Agori. Seorang pria bernama James Mellison, ia mengajar bahasa Sanskerta dan studi India di School of Africa on Oriental Studies, London, menuturkan bahwa pendekatan Agori adalah untuk mengangkat tabu dan melanggarnya. Mereka menolak konsep baik dan buruk. Langkah mereka menuju kemajuan spiritual melibatkan praktek bahaya dan gila seperti makan daging manusia dan bahkan kotoran mereka sendiri. Namun mereka percaya dengan melakukan hal yang dihindari orang lain, mereka dapat meningkatkan kesadaran mereka sendiri. Tidak seperti sekte Hindu lain yang dikenal, Agori sangat tak terorganisir. Sebagian besar tinggal terpisah dan tidak percaya terhadap orang luar. Mereka bahkan tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Sebagian besar anggota kelompok Agori berasal dari kasta rendah. Kemampuan intelektual mereka beragam, sebagian kecil sangat tajam. Bahkan ada seorang Agori yang pernah menjadi penasehat Raja Nepal, kata Mellison. Bagi orang Agori, pakaian bukan keharusan. Pengorbanan hewan juga merupakan bagian penting dari ritual mereka. Mereka menghisap marijuana dan mencoba untuk tetap sadar diri, bahkan dalam kondisi sangat mabuk. Orang Agori adalah orang yang sederhana, yang hidup dengan alam. Mereka tak menuntut apapun. Mereka melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung. Mereka tak menolak atau membenci seseorang ataupun sesuatu. Itulah mengapa mereka tak membedakan antara daging dari hewan yang disembeli atau daging manusia. Mereka makan apa yang mereka dapat. Sulit untuk memperkirakan jumlah orang Agori, namun para pakar mengatakan jumlahnya sekitar beberapa ribu saja. Bahkan bagi sebagian besar orang di India yang biasa melihat para pertapa, bertemu dengan orang Agori dapat menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjijikkan. Orang Agori melumuri badan mereka dengan abu dari pembakaran jenazah. Dan sebagian juga orang Agori mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat. Namun mereka punya satu hal yang tabu dilakukan. Mereka bahkan melakukan ritual seks dengan pelacur, namun mereka melarang hubungan seks dengan sesama jenis, kata Mellison. Oke guys, sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, setidaknya bisa menambah wawasan kita ya guys ya. Kalau ada kekeliruan atau kekurangan informasi yang saya sampaikan pada video ini, harap kalian luruskan atau masukkan pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.